Andre Onana terpilih jadi pemain terbaik MU edisi September. Klub Liga Inggris Manchester United mengumumkan pemenang penghargaan pemain terbaik mereka untuk bulan September kemarin. Sang kiper Andre Onana terpilih menjadi pemain terbaik mereka di bulan lalu. Meski gawangnya 3 kali bobol saat menghadapi Tottenham Hotspur, kiper 28 tahun itu ternyata juga membuat sejumlah penyelamatan krusial di laga tersebut. Dan berkat aksinya, Onana didolot jadi pemain terbaik dari Manchester United. Messi Lakers dan kawan-kawan diimbangi pasukan dari Jose Mourinho. Messi Lakers bermain penuh saat FC Twente bersua dengan Fenerbahce asuhan dari Jose Mourinho di ajang Liga Eropa dan duel berakhir sama kuat 1-1. FC Twente membuka skor pada menit ke-28. Mikel Vlap berhasil membobol gawang milik Fenerbahce. Fenerbahce menyamakan kedudukan di menit ke-71 lewat Dusan Tadic yang bisa membobol gawang FC Twente usai memaksimalkan umpan dari Sofyan Amrabat. MU lagi-lagi dapat hasil imbang di Liga Eropa. Harry Maguire menjadi penyelamat Manchester United di markas FC Porto. Turun sebagai pemain pengganti, dia mencetakkan gol yang menghindarkan MU dari kekalahan. MU diketahui unggul 2-0 lebih dahulu lewat gol dari Marcus Rashford dan juga Rasmus Hojlund. FC Porto kemudian membalas lewat gol PB dan juga Samu Omorodion, sekaligus bisa memaksa skor 2-2 di akhir babak pertama. Porto kemudian berbalik unggul 3-2 di 5 menit babak yang kedua dan MU kemudian bisa membalas lewat tandukan dari Harry Maguire. Skor berubah 3-3 dan menjadi hasil akhir pertandingan ini. Bruno Fernandes 2 pertandingan 2 kartu merah. Bruno Fernandes diusir wasit pada pertandingan Manchester United kontra Porto. Kapten MU itu sudah menerima 2 kartu merah hanya dalam tempo 5 hari. Bruno Fernandes mendapatkan kartu kuning kedua atas aksi cerobohnya. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi hingga hampir mencelakai lawannya. Kartu merah yang didapat oleh Fernandes di markas Porto tersebut mengulangi apa yang dilakukannya pada akhir pekan yang lalu. Newcastle United siap keluar biaya besar untuk bangun kembali St. James Park. Newcastle United diprediksi akan memiliki tagihan sebesar 1 miliar pound sterling atau sekitar 20 triliun rupiah jika mereka tetap melanjutkan untuk bisa memperluas dan merenovasi stadion kebanggaan mereka yakni St. James Park. Rencana mereka adalah memfokuskan dan memperluas dan juga merenovasi tribun utara dan juga Gallowgate End dengan kapasitas stadion nantinya meningkat menjadi 60.000 penonton. Rekor Messi tambah kelar lagi. Inter Miami memenangkan gelar Supporters Shield usai menjuarai musim reguler MLS 2024. Sukses itu membuat Lionel Messi menambah gelarnya menjadi 46 trofi. Rinciannya, Messi memenangkan 35 gelar bersama Barcelona, 3 gelar di PSG, 6 gelar bersama timnas Argentina, dan 2 gelar lainnya di Inter Miami. Sempat absen, nama Messi kembali hiasi skuad timnas Argentina. Nama Lionel Messi kembali masuk ke dalam daftar skuad timnas Argentina jelang jeda internasional yang akan diisi dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada FIFA Matchday bulan yang lalu, Lionel Messi absen karena cedera mata kaki yang dideritanya. Dan pada jeda internasional di bulan Oktober ini, Argentina akan menghadapi Venezuela dan juga Bolivia. Pasukan dari Scaloni sendiri hampir pasti menuju Piala Dunia 2026 mendatang, mengingat saat ini Argentina duduk di puncak klasemen sementara. Nagelsmann sebut Adeyemi masuk dalam rencana timnas Jerman di masa depan. Winger Borussia Dortmund yakni Karim Adeyemi tengah tampil apik bersama Borussia Dortmund. Berkat hal tersebut, Julian Nagelsmann selaku pelatih timnas Jerman buka suara soal kualitas pemain 22 tahun itu. Baru-baru ini sang pemain sukses mendulang hat-trick pertamanya melawan Celtic di ajang Liga Champions, dan ada indikasi sang pemain bakal masuk dalam timnas Jerman yang mentas di UEFA Nations League dalam waktu yang dekat. Sejauh ini ia sudah mengembangkan 5 gol dan juga 5 assist dari 8 laga yang telah dimainkannya.
Szczesny akui tak jamin jadi kiper utama Barcelona. Kiper veteran Polandia Wojciech Szczesny baru saja resmi bergabung dengan Barcelona. Szczesny menyebut dirinya harus bersaing untuk bisa menjadi kiper utama Barcelona. Tidak ada jaminan buatku jadi nomor 1. Aku bukan kiper nomor 1 sekarang dan aku tidak akan jadi kiper nomor 1 pekan depan karena aku masih butuh waktu, ungkap dari Szczesny. Morata BT harus cari rumah lagi gara-gara wali kota umbar lokasi rumahnya. Niat hati mau mengabarkan kepindahan Alvaro Morata ala jurnalis Fabrizio Romano. Wali kota Corbetta malah bikin sang penyerang pusing. Wali kota Corbetta mengumumkan sang juara Alvaro Morata adalah warga Corbetta kita yang baru. Dan ternyata pengumuman konyol tersebut lantas memicu reaksi Morata. Penyerang 31 tahun itu membuat instastory berisi kekecewaan dan pernyataan batal pindah ke Corbetta karena privasinya telah dibocorkan. Schmeichel sebut Ederson ungguli Alisson. Peter Schmeichel menunjuk Ederson sebagai kiper terbaik di Liga Inggris saat ini. Ederson punya keunggulan jika dibandingkan dengan kompatriotnya yakni Alisson Becker. Schmeichel yang pernah bermain untuk Manchester United dan juga Manchester City menilai Ederson dan juga Alisson memiliki level yang sama. Namun kiper berusia 31 tahun itu punya kelebihan yang tak dimiliki Alisson, yakni lebih piawai menggunakan kakinya dalam membangun serangan. 1.200 supporter bakal dukung Indonesia di markas Bahrain. Timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan besar saat dijamu oleh Timnas Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, diungkapkan oleh Dadan Joharsa selaku koordinator Garuda Qatar. Total tiket WNI di GCC yang mau menonton sekitar 2.200, dari Qatar sekitar 400, sisanya Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat, Oman, dan juga Kuwait. Demi Timnas Malaysia, FAM akan proses pemain keturunan dari medsos. Demi menaikkan kualitas Timnas Malaysia, FAM akan memproses pemain keturunan saran-saran dari media sosial. Bahkan mereka pun telah menghubungi beberapa pemain yang beberapa kali dirumorkan punya darah Malaysia. Tadinya Harimau Malaya memang sangat berharap bisa diperkuat oleh Mas Dale, pemain dari Go Ahead Eagles, untuk dinaturalisasi. Namun nyatanya FAM menemukan kendala, si pemain ternyata tak memiliki keturunan langsung. Liverpool hajar Bolonya, Arne Slot ukir sejarah. Liverpool meneruskan tren kemenangan setelah mengalahkan Bolonya 2-0 di lanjutan Liga Champions. Hasil ini melahirkan sebuah torehan impresif bagi sang pelatih Arne Slot. Ini adalah kemenangan kelima beruntun Liverpool di seluruh kompetisi. Selain itu, Arne Slot kini menyandang sebagai manajer pertama klub yang sukses mengemaskan 8 kemenangan dari 9 pertandingan sejak ia ditunjuk. Real Madrid dijegal Carlo Ancelotti kini mulai cemas. Kekalahan menurut Carlo Ancelotti adalah hal yang lumrah dalam sepak bola. Namun ia mengatakan kali ini hasil negatif yang didapat Madrid membuatnya sedih dan juga cemas. Pasalnya penampilan Madrid di luar ekspektasinya. Mereka tak bermain sesuai standar dan Carlo Ancelotti kemudian membeberkan hal yang membuatnya cemas dengan permainan dari Madrid. Ia menyebut bahwa Real Madrid kalah di lini tengah. Real Madrid kangen sosok seperti Modric dan juga Toni Kroos. Real Madrid menelan kekalahan saat melawan Lille di ajang Liga Champions. Luka Modric dan juga Toni Kroos dinilai menjadi sosok yang hilang di barisan gelandang milik El Real. Ex-pemain Real Madrid yakni Predrag Mijatovic mengungkapkan bahwa tim ibu kota Spanyol tersebut diperkuat oleh para pemain yang tak cocok dengan karakter tim. Saya pikir selama ini Camavinga dan juga Valverde terlalu berotot dan terlalu tangguh saat menguasai bola. Saya pikir bahwa ini bukanlah pemain tengah yang cocok untuk permainan dari Madrid saat ini. Citra lutut parah, Juventus tidak akan diperkuat oleh Gleison Bremer. Ada sebuah kabar buruk datang bagi Juventus. Bek andalan mereka yakni Gleison Bremer dipastikan tidak bisa memperkuat si Nyonya tua hingga akhir musim nanti. Juve membeberkan bek asal Brasil tersebut mengalami cedera lutut yang parah dan harus naik ke meja operasi. Dibutuhkan berbulan-bulan waktu untuk penyembuhan cedera ini, sehingga kemungkinan besar Bremer tidak bisa dimainkan lagi di sisa musim ini.
Ten Hag sebut MU butuh pemimpin di atas lapangan. MU sedang menjadi sorotan karena masih dalam puasa kemenangan. Erik ten Hag mengungkapkan bahwa Setan Merah membutuhkan sosok pemimpin di atas lapangan. Dalam 10 pertandingan yang sudah dijalani di musim ini, MU mencatatkan 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. Semua orang harus bertanggung jawab, dimulai dari saya sebagai manajer tetapi juga di atas lapangan. Para pemain yang Anda sebutkan, Fernandes, Rashford, dan juga Lisandro Martinez mungkin, tetapi ada pemain lain yang mempunyai kemampuan kepemimpinan, kata dari Ten Hag di situs resmi Manchester United. Erik ten Hag tak punya semangat untuk melatih para pemainnya. Mantan asisten pelatih Manchester United yakni Benny McCarthy baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan terkait kinerja Erik ten Hag sebagai pelatih. Meskipun mengakui bahwa ten Hag memiliki kemampuan taktis yang sangat baik, McCarthy menilai bahwa pelatih asal Belanda tersebut kurang menunjukkan semangat yang diperlukan dalam membangun koneksi dengan para pemain. Sir Alex dikabarkan ingin Allegri jadi pengganti dari Ten Hag. Masa depan dari Erik ten Hag di Manchester United sedang dispekulasikan. Sir Alex Ferguson dikabarkan menyodorkan nama sebagai suksesor manajer asal Belanda tersebut. Salah satu yang bisa dipilih MU adalah Max Allegri. Pria asal Italia tersebut sedang menganggur setelah bisa jalan dengan Juventus di akhir musim lalu. Media Belanda yakni Football Zone mengabarkan bahwa Sir Alex menginginkan Allegri menjadi manajer baru dari Manchester United. Kabarnya nasib Erik ten Hag akan ditentukan dalam 2 laga di pekan ini. Setelah melawan FC Porto, United dijadwalkan akan bertemu dengan Aston Villa di Villa Park di akhir pekan. Januari nanti, Barcelona bakal coba pulangkan Neymar. Neymar Junior dilaporkan bakal pulang ke Barcelona dalam waktu yang dekat. Pembicaraan antara keduanya digadang-gadang akan berlangsung pada Januari nanti. Ada kabar lain yang mengklaim bahwa Blaugrana siap menampung mantan bintangnya tersebut. 30 Juni 2025 mendatang, Neymar bakal berstatus sebagai bebas transfer pasca kontraknya bersama Al Hilal selesai. Ia bisa menjalin komunikasi dengan tim manapun yang meminati jasanya per Januari mendatang, dan menurut laporan dari Diario Sport, Barcelona berharap bisa merealisasikan deal dengan mantan pemainnya tersebut.